Indonesia, salam sejahtera dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3:36. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 3 ayat 16, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seistrimu. Mantap! Doa dan harapan saya di pagi ini, di sore hari ini, Tuhan tetap menyertai kita. Dan saya berharap kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan mengalir hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita berdoa, sebelum kita beraktivitas, mungkin ada masih yang kita kerjakan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan terus menolong kami untuk hidup dalam kesungguhan dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya akan membacakan dalam Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai dengan 19, tetapi saya tidak akan bacakan semuanya. Saya hanya membacakan ayat 5 dan ayat 7 sampai dengan 7. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai dari tangan Petrus. Coba ayat 8. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Puji nama Tuhan. Untuk jelasnya Anda bisa membaca ayat 1 sampai dengan 19. Tema kita adalah dasarnya kuasa doa. Saya kadang-kala prihatin orang-orang mau mengubah nasib mereka dengan bermain judi online. Saya sudah lihat orang-orang yang kena judi online. Sepertinya agak seno, dan di Surabaya ada banyak orang yang pada akhirnya masuk ke Jalan Menurka itu atau kemana itu, tempat-tempat orang yang seno atau orang-orang yang jiwanya agak terganggu oleh karena ekonomi mereka yang diharapkan akan berubah dengan judul, tetapi nyatanya tidak. Saya mau katakan kepada kita, apapun pekerjaan kita, Tuhan telah berjanji bahwa Dia akan memberkati kita. Tuhan telah berjanji untuk menyatakan segala kebaikannya apapun yang kita kerjakan, di ladang, di sawah, dimanapun. Pertanian kah yang kita kerjakan, peternakan kah, di usaha kah, di mana saja, di kota, di desa, Tuhan bisa memberkatinya. Tetapi kadangkala orang lupa bagaimana caranya untuk menerima kebaikan Tuhan itu. Dan mereka lupa bahwa kesusahan itu dilakukan dengan cara-cara yang akhirnya menyesatkan. Satu contoh, judi online atau pinjaman online yang mengakibatkan mereka semakin hutang mereka semakin menumpuk dari sehari ke sehari karena situasi ekonomi yang begitu luar biasa. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan itu senantiasa akan memberikan kita hikmat untuk menolong orang-orang yang sampai pada saat
kehidupan tidak lagi mempercayai Tuhan dalam hidup mereka. Dan itu sebabnya salah satu hal yang harus kita dengar adalah dasarnya kuasa doa. Kalau engkau berdoa, engkau dapat mengubah situasimu. Kalau engkau berdoa kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, engkau dapat diberkati oleh Tuhan. Saya sudah seringkali katakan bahwa perjalanan kehidupan saya datang ke pulau ini dengan hanya satu buah tas dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan menolong saya, memberkati saya di pulau ini walaupun banyak tangisan dan air mata. Tetapi yang mau saya katakan kepada kita adalah besarnya kuasa doa itu, dasarnya kuasa doa itu tergantung kepada Anda. Hidupkah Anda dengan Allah? Berimankah Anda kepada Allah? Percayakah Anda kepada Allah? Nah, kita akan belajar dari seorang yang bernama Paulus tadi. Dari pembacaan tadi saya mengajukan pertanyaan, apa penyebab dasarnya kuasa doa? Penyebab dasarnya kuasa doa menurut Kisah Rasul 12:1-19 adalah Petrus penuh iman, atau Petrus memiliki iman yang teguh, sebagaimana dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-9 itu. Dia berkata, lawan si iblis dengan iman yang teguh, jangan dengan iman yang loyo. Saya sudah berkata bagaimana supaya kita memiliki iman yang teguh. Datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Ini kadang-kala doa pun kita malas. Kita mau melihat Allah berkarya dalam hidup kita, tetapi kita tidak mau memberikan waktu yang terbaik kita dengan Tuhan. Kita tidak memberikan waktu terbaik kita untuk Tuhan. Saya tidak mengatakan Anda harus seperti si Daniel harus 3 kali sehari. Tapi kita perlu juga belajar prinsip itu, bahwa perlunya kita mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga pertolongan demi pertolongan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan Daniel itu bisa kita nikmati. Mereka adalah budak di negeri Ur-Kasdim. Mereka adalah orang-orang yang dibawa ke sana menjadi budak. Tapi Tuhan bisa mengubah hidup mereka. Karena apa? Mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mencintai firman Allah, dan sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan, sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sehingga Tuhan mengubah hidup mereka. Nah, Petrus itu memiliki iman. Bayangkan, sudah dalam keadaan mau dipenggal besok, masih bisa tidur. Siapa yang bisa seperti itu kalau dia tidak dekat dengan Tuhan? Kalau dia tidak senang bergaul erat dengan Tuhan. Saya masih ingat peristiwa 171, dan ketika saya keluar hanya baju di badan, dan baju di badan tidak ada yang lain, hanya baju di badan. Dan Anda bisa bayangkan kalau baju itu tidak berganti dalam seminggu, bagaimana gatalnya. Tetapi saya pernah mengalami itu. Dan ketika saya pinjam baju orang, kakak ipar saya, dan kemudian saya jemur. Setelah saya cuci, saya jemur, itu pun diambil orang. Itulah tangisan saya karena pakaian. Biasanya saya memberikan pakaian kepada orang, tapi saat itu saya tidak menerima pakaian dari orang. Karena saya tidak mau juga bercerita. Karena saya tahu, ketika saya bercerita kepada orang, nggak ada manfaatnya. Dan ketika Tuhan berkati saya dari berbagai penjuru, wah, kita kan juga nggak bisa belajar. Ada beberapa lama kita pasar-pasar tutup, sepi dan lain sebagainya. Mahalnya barang-barang. Nah, ini dia bisa tidur tenang. Dan yang mau saya katakan, ketika itu terjadi, saya hanya baju di keluar badan. Malamnya saya tidur dengan nyenyak. Ngorok, istri saya nangis sepanjang kawal malam. Jam 4 saya mau berdoa, saya bilang, kok istri saya nangis? Ma, ada apa? Saya bilang. Dia hanya bilang begini, Pak, gak pikirkan ya, harta yang sudah hilang begini-begini. Saya bilang, saya peluk dia, Ma, satu hal yang tidak bisa diambil dari saya adalah Yesus. Dan itu membuat saya bisa tenang dalam hidup ini. Harta itu bisa dicari. Tapi kalau Yesus yang hilang dari hidup kita,
Itu yang membuat kita hidup susah. Dan pada akhirnya saya peluk, kami berdoa di pagi itu meyakinkan dia bahwa apa yang Tuhan ambil dengan caranya, Tuhan akan kembalikan. Dan puji Tuhan, semuanya Tuhan gantikan dengan baik. Dan itu sebabnya kita perlu penuh iman atau memiliki iman yang teguh. Tidak ketakutan dalam menghadapi bahaya, ya. Dia bisa tidur buktinya, ya. Bisa tidur walaupun 2 rantai ada bersama dengan dia. Senang. Orang yang penuh iman itu tidak memandang mau apakah itu, mau susahkah itu, mau apakah dia, ketika tidur Tuhan akan berikan dia tidur yang nyenyak. Sampai malaikat yang membangunkan dia. Dan juga hebatnya, dia dijaga 4 regu prajurit. Setiap regu itu 4 orang. Bayangkan semua dilewati. Kalau dikatakan di sini itu namanya ilmu sirap. Ilmu sirap itu adalah ilmu di mana orang bisa membuat radius berapa meter itu bisa tidur semuanya tanpa mendengarkan apa-apa. Sekalipun orang mau berteriak tidak bisa berteriak. Tapi malaikat Tuhan bukan seperti itu. Dia melakukan karena dia memang berotoritas yang diberikan Tuhan kepadanya untuk menghentikan semua kegiatan manusia pada waktu pertolongan itu datang. Yang kedua, kata firman Allah adalah, penyebabnya adalah Petrus selalu berdoa. Anda bisa baca nanti Kisah Rasul 3 ayat 1, Kisah Rasul 10 ayat 9 dan lain sebagainya. Yang mau saya katakan, dalam situasi seperti itu saya nggak yakin bahwa Paulus tidak berdoa. Dia nggak akan katakan aku stres. Aku nggak tahu lagi bagaimana ini. Aduh, hidupku susah, sumpek. Aduh. Tuhan, apa yang akan kulakukan ini, Tuhan? Ya. Berdoa, kata Tuhan. Karena dasarnya kuasa doa bagi orang percaya. Tapi kadang-kala kita tidak mau berdoa. Kita seolah-olah tidak merasakan dasarnya kuasa doa itu dalam hidup kita. Dan itu sebabnya kita tidak bergairah berdoa. Kita aras-arasan berdoa. Buktinya, kita kalau mau berdoa, ya berdoa saja. Tapi kita tidak ada membentuk waktu tertentu untuk kita berdoa. Hari-hari tertentu. Kalau saya kan pagi-pagi, siang, malam. Belum lagi bersama dengan keluarga. Kenapa yang mau saya katakan? Kita tidak akan pernah menikmati dan mempercayai bahwa doa yang kita sampaikan itu akan penuh dengan kuasa kalau kita tidak bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul karib di mana? Yaitu di doa itu. Ya, maka sering saya katakan berdoa, berpuasa, berdoa. Artinya begini, gunakanlah waktumu untuk bisa berdoa dan berpuasa dan berdoa, supaya engkau tetap memiliki gairah dalam Tuhan Yesus itu. Akhir tahun yang lalu, 4 bulan saya di awal, di tengah, ya, baru di akhir. Sekarang ini saya mengambil puasa sampai nanti kelebaran yang akan datang. Ya. Itu berarti lebih dari 40 hari mulai tanggal 5 yang lalu. Kenapa saya mau bercerita ini? Supaya kita punya niatan dalam hati kita untuk berdoa dan berpuasa dan berdoa. Ya, kita memiliki, apalagi hamba-hamba Tuhan, ya, jangan terlalu sibuk dengan segala bentuk-bentuk ini dan itu. Sempatkan waktu kita untuk berdoa pagi-pagi sekali, itu sangat penting untuk memberikan buah sulung kita kepada Tuhan. Jadi yang mau saya katakan, Petrus selalu berdoa. Dan itu sebabnya ketika dia berdoa, ya, jemaat juga berdoa. Akhirnya terjadi mujizat. Dan ketika terjadi mujizat, wow, Tuhan sendiri yang melepaskan. Dan ingat ya, saya mau katakan kepada
orang-orang yang sering menganiaya umat Tuhan. Saya bukan untuk mengancam, menakuti, tidak. Kalau Anda baca terus kepada ini, bagaimana Herodes itu pada akhirnya ditampar oleh malaikat, dicabut nyawanya karena Asebis itu atau Asebio itu tidak hormat kepada Allah, tidak menghormati Allah. Akhirnya malaikat tampar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan pikir kalau engkau bisa membunuh seseorang, menyakiti seseorang, mengancam seseorang, melukai seseorang, mengintimidasi seseorang, engkau tidak akan dapat apa-apa. Jangan pikir engkau luput dari mata Tuhanku. Jangan pikir engkau luput dari mata Sang Rajaku, Tuhanku. Saya tidak perlu bercerita soal panjang lebar, soal bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidup ini. Tapi saya mau katakan, Tuhan tidak pernah lalai. Yang mau saya ingatkan kita hamba-hamba Tuhan, selalulah dekat dengan Tuhan, supaya engkau melihat pembelaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Puji nama Tuhan. Dan yang terakhir adalah Petrus selalu berserah kepada Allah. Jadi walaupun doa-doa kita sudah sering dijawab oleh Tuhan, Tuhan selalu menolong kita, kita harus tetap berserah diri kepada Tuhan. Kita harus tetap penuh penyerahan diri, penundukan diri kepada Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita menyerahkan diri kita, Tuhan yang akan bertindak, Tuhan yang akan memelihara kita, Tuhan yang akan melindungi kita dalam keadaan apapun. Sebab Tuhan katakan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala khawatirmu kepadaku, karena aku yang memelihara kamu. Kekhawatiran mungkin ditakut-takuti, diancam dan lain sebagainya. Ingat, persekutuanmu dengan Tuhan engkau harus intenskan supaya engkau bisa melihat kuasa Allah dinyatakan di tengah-tengah pelayananmu, sehingga kegentaran yang dari Tuhan akan datang kepada mereka karena melihat hal-hal yang besar yang Tuhan lakukan, dan kemudian mereka tidak akan mengganggu engkau lagi. Memang adanya hal penyerahan diri total kepada Tuhan. Doa puasa. Wah, kamu akan melihat bagaimana. Saya tidak akan mungkin mengungkapkan di tempat ini, tapi betapa hebatnya dasarnya Tuhan itu. Memang Herodes mampu membunuh si Yakobus, karena Tuhan sudah menentukan dia untuk mati syahid pertama. Tapi untuk Petrus, tunggu dulu. Tuhan belum izinkan. Karena apa? Masih berurusan dengan Tuhan. Tuhan masih mau pakai dia. Itu sebabnya Tuhan punya cara untuk membela umatnya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Tuhan punya cara untuk membela gerejanya. Asal saja engkau menyadari betapa dahsyatnya kuasa doa yang menyertai kamu, menyertai orang-orang percaya. Dan itu sebabnya saya tidak pernah khawatir dalam hidup ini. Kalau saya khawatir, tinggal serahkan saja. 200 kali saya khawatir, 201 kali saya akan berdoa. Karena apa? Jangan sampai kekhawatiran itu menguasai hidup saya. Tidak boleh kekhawatiran itu atau apapun itu sampai menguasai hati dan pikiran saya. Harus Tuhan yang menguasai hati dan pikiran saya. Harus Dia, firman-Nya. Dan itu sebabnya kalau engkau sedang mengalami masalah, perkatakan banyak-banyak firman Allah. Kamu akan bisa melihat betapa dahsyatnya Tuhan itu, betapa baiknya Tuhan itu. Tiba-tiba firman itu menjelma dalam hatimu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Karena apa? Engkau membaca firman-Nya, engkau memperkatakan firman-Nya, engkau hidup dalam doa, dan engkau menikmati dahsyatnya kuasa Allah. Kiranya kita sebagai orang-orang yang percaya, jangan takut intimidasi, jangan takut tekanan, jangan takut ancaman, jangan takut segala hal-hal yang mungkin akan merenggut nyawa kita di luar kehendak Allah. Itu tidak akan pernah terjadi. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan selalulah mengikatkan diri dengan Tuhan di dalam doa dan firman. Mari kita tunduk dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah dunia ini, di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami berdoa dan kami bersyukur. Terima kasih, dan segala pekerjaan sibuk dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
dan terpujilah Engkau Bapa di surga. Dan kalau engkau sedang sakit apapun sakit penyakitmu, percaya pada kuasa Tuhan. Dia mampu menyembuhkan engkau. Arahkan tanganmu kepada Tuhan. Segala sakit penyakit yang diserahkan kepadamu Tuhan, apapun sakit penyakitnya dalam nama Yesus, keluar dan oleh biluris engkau sembuh. Dan kalau itu engkau berbuat berat, letih, lesu, mari saya mengundang Anda untuk datang pada Yesus, karena Tuhan sudah mengatakan, marilah kepada aku, hai kamu yang letih sudah berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan tanganmu. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu. Biarlah kuasa pertolonganmu datang kepada mereka, kebaikanmu datang kepada mereka, kasihmu datang kepada mereka, dengan menjawab segala kebutuhan yang mereka butuhkan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Dan terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat sore. Dan ingat pesan saya, kalau kita mau tidur jangan lupa berdoa, bersyukur pada Tuhan dan memperkatakan firman Allah. Kalau kita masih mula-mula satu ayat saja, nggak usah banyak-banyak ya, tapi kau perkatakan supaya itu menjadi mungkin yang alami dulu datang, tetapi kemudian dia yang akan datang yang rohani, yang kemudian dia akan menjadi penyataan Tuhan dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati. Dan Anda, kalau Anda mau berdonasi, ada nomor-nomor rekening di bawah ini. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat sore. Mantap, mantap, mantap.